Halo anak-anak kelas 1 dan kelas 2, Shalom. Oke, pagi ini kita mau berdevosi dulu ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya Ibu Ruth mau mengajak anak-anak kelas 1 dan kelas 2, mari kita berdoa. Ya, kita berdoa dulu. Semuanya lipat tangan, duduk yang manis, kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan bagi kami di pagi ini. Tuhan jaga kami, sertai kami sehingga firman Tuhan yang hendak kami baca dan kami dengar nanti Tuhan, kami bisa memahaminya dan mengertinya dengan baik Tuhan. Tuntun Roh Kudus bagi setiap hati kami Tuhan, supaya kami siap untuk mendengar dan melakukan firman-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, pagi ini pembacaan kita terdapat dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 2C sampai ayat ketiga. Nah, tapi Ibu Ruth akan membacanya dari ayat kedua ya sampai ayat ketiga. Coba semuanya buka kitab Kejadian pasal 12 ayat 2 dan ayat 3. Ibu Ruth akan membacakannya untuk kita semua. Abram dipanggil Allah. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Demikianlah firman Tuhan kita di pagi hari ini. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan kita di pagi ini ya, dengan tema janji menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, sekali lagi, janji menjadi berkat bagi banyak orang ya. Nah, kemarin kita sudah dengar devosi dari Ibu Ferdi ya tentang janji keturunan. Ya, tokoh siapa? Tokoh Alkitab namanya siapa ya? Bapak Abraham ya. Ketika dia dijanjikan oleh Tuhan keturunan yang banyak ya. Dia dijanjikan tanah. Tuhan juga kemudian menjanjikan keturunan yang banyak untuk dia. Nah, akhirnya sehingga dia itu orangnya sangat beriman kepada Tuhan ya, kepada Allah. Dia bersabar. Dia terus beriman, berharap kepada Allah untuk menunggu janjinya Allah itu, yaitu menjanjikan keturunan untuk dia. Sehingga Allah memberikan keturunan kepada Bapak Abraham, ya, seorang anak namanya Ishak ya. Dia adalah anak perjanjian yang dijanjikan Allah kepada Bapak Abraham ya. Nah, anak-anak, dari semua kisah Bapak Abraham ya, dengan sabar dia menunggu, dia terus berdoa, berharap kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan keturunan kepadanya, memberikan seorang anak kepadanya. Akhirnya Tuhan memberikan begitu banyak anak untuk Bapak Abraham ya. Bukan hanya Ishak, tapi dia juga punya banyak anak, termasuk kita juga ya. Nah, kita lihat lagi dalam cerita Alkitab kita di pagi ini tentang janji menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, anak-anak tahu alangkah indahnya jika kita hidup menjadi berkat bagi banyak orang ya. Hidup paling indah bukan ketika kita senang sendiri, untuk diri kita sendiri, kenyang sendiri, punya banyak mainan sendiri, punya banyak uang sendiri, atau semuanya yang kita lakukan untuk diri kita sendiri ya. Kita lihat contoh Bapak Abraham. Dia menjadi berkat bagi semua orang ya. Dia menjadi bapak untuk semua orang. Dia menjadi berkat untuk semua orang ya. Ketika Allah sudah menepati janjinya kepada Bapak Abraham dengan memberikan dia anak ya, anak yang banyak. Nah, hidup yang demikian, ya hidup yang seperti untuk diri sendiri, kenyang sendiri, punya uang sendiri, apapun yang dilakukan untuk diri sendiri itu adalah hidup yang paling kasihan. Ya, kasihan apa? Menyedihkan. Ya, karena kita hidup untuk diri kita sendiri. Kita tidak membagi berkat untuk sesama kita, untuk orang-orang di sekitar kita. Nah, tetapi anak-anak tahu
hidup yang bisa menjadi berkat bagi orang lain dan membuat banyak orang itu memuliakan Allah, yaitu dari melihat hidup kita, yaitu kita harus membagi berkat bagi setiap orang. Contohnya kita mengasihi sesama kita, ya. Tidak boleh saling benci satu dengan yang lain, ya. Harus bersabar seperti Bapak Abraham, selalu berharap kepada Tuhan, ya. Kalau kita dalam kesulitan, kesusahan, kita minta pertolongan kepada siapa? Kepada Tuhan. Bapak Abraham saja, ya, ketika dia menunggu punya anak, dia tetap sabar dan tetap berharap kepada Tuhan. Dia tidak berharap kepada dirinya sendiri, dia tidak mengandalkan dirinya sendiri, tapi dia percaya kepada Tuhan. Dia punya iman yang sungguh-sungguh untuk Tuhan, sehingga Tuhan menepati janjinya, ya, dengan memberikan dia keturunan, dengan memberikan dia seorang anak perjanjian, ya, Ishak. Nah, dan kepada Abraham ini Allah juga berjanji bahwa hidupnya akan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, tadi Ibu Ruth bilang dia menjadi bapak semua orang, ya. Kita adalah anak-anaknya. Dia menjadi berkat untuk semua orang. Nah, hidup yang mengenal Allah yang sejati dan menaatinya akan menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Abraham, ya, ketika dia diberikan anak, dia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Dia percaya, dia menaati semua perintah Tuhan, ya. Hidup yang memiliki teladan iman yang akan menguatkan banyak orang. Nah, kalau kita tinggal di sekeliling rumah kita mau jadi berkat untuk banyak orang. Gimana caranya? Ya, supaya orang-orang itu melihat diri kita menjadi berkat untuk setiap orang. Kita harus mengasihi. Pertama, mengasihi siapa? Mengasihi Tuhan Allah kita. Kemudian kita mengasihi sesama kita, ya. Itu adalah bentuk cara kita menjadi berkat untuk orang, ya, supaya orang melihat bahwa ada kasih Tuhan dalam diri kita yang kita berikan untuk mereka, yang kita tunjukkan untuk mereka. Nah, anak-anak, jadi Bapak Abraham ini bukan hanya sekedar punya banyak anak, tapi ada anak keturunan yang diizinkan Allah, ya. Siapa tadi yang Ibu Ruth bilang? Ishak, ya. Ishak yang diberikan Allah kepada Abraham, ya, itu anak perjanjian. Dan bukan hanya Ishak saja, tapi Bapak Abraham ini dia diizinkan Allah untuk menjadi salah satu keturunan yang diizinkan Allah untuk kelak melahirkan Kristus. Nah, jadi Tuhan Yesus dia ini dari keturunan Bapak Abraham. Wah, hebat, ya. Ternyata apa yang sudah direncanakan Allah itu sangat indah, ya. Jadi dari keturunan Bapak Abraham lahirlah Yesus Kristus yang sebagai apa? Sebagai penebus dosa kita, ya, penebus dosa anak-anak, Ibu Ruth, Papa, Mama, semua orang yang ada di bumi ini yang berdosa. Ya, dia datang ke dunia untuk menebus dosa kita. Berarti kalau kita menjadi berkat, apa tadi Ibu Ruth bilang? Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita. Apa yang kita punya, kita bagikan kepada orang lain, ya. Kita harus contohkan teladan siapa? Teladan Tuhan Yesus, ya, Bapak Abraham. Kita harus contohkan teladan hidup seperti mereka dalam kehidupan kita, ya. Karena sesuai dengan tema cerita Alkitab kita di pagi ini, bahwa janji menjadi berkat bagi banyak orang, ya. Apa yang sudah Allah berikan untuk kita harus menjadi berkat untuk Tuhan, untuk orang lain. Kalau jadi berkat untuk Tuhan, berarti kita harus memuji, memuliakan Tuhan dalam hidup kita, ya. Oke, anak-anak. Oke, Ibu Ruth harap anak-anak dapat memahami firman Tuhan kita di pagi hari ini. Oke, anak-anak, ada dua refleksi yang harus anak-anak refleksikan di pagi ini, ya. Ada dua pertanyaan yang akan Ibu Ruth sampaikan. Yang pertama, apakah Abraham dia tetap sabar, dia tetap berdoa, berharap kepada Tuhan untuk janji yang Tuhan janjikan kepada dia, ataukah sebaliknya dia tidak sabar, dia tidak berharap, dia tidak punya iman kepada Tuhan Allah? Nah, yang kedua, pertanyaan yang kedua, apa
apa yang seharusnya anak-anak lakukan di rumah ya, di dalam kehidupan anak-anak untuk menjadi berkat bagi Tuhan dan bagi sesama anak-anak di rumah ya. 2 pertanyaan refleksi ini anak-anak jawab di jurnal refleksi anak-anak ya. Oke semuanya, tetap semangat di rumah ya, tetap berdoa kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan ya. Apapun yang terjadi dalam hidup anak-anak harus berdoa ya, minta pertolongan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak, tidak pernah meninggalkan kita semua, karena janji Tuhan pasti ditepati ya. Janji Tuhan bukanlah janji manusia. Nah semuanya kita akan berdoa ya. Ibu Ruth mau kita sama-sama berdoa ya. Oke, Ibu Ruth akan membaca doa. Anak-anak mengikuti dari rumah ya. Oke, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau bekerja dalam setiap hidup kami yang hanya beberapa puluh tahun ini saja. Tapi Engkau dapat memakainya untuk menjadikan rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.